ya. Nah, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya supaya kita nanti diberikan kelancaran dan nanti selama pembelajaran mulai dari awal hingga akhir ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan ketua kelas Citra untuk memimpin doa. Di depan Duk Syabra, berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Bapak absensi dulu ya. Hari ini kira-kira ada yang tidak masuk apa tidak? Tidak ada. Masuk semua. Nah, sebelumnya Bapak absen dulu. Citra, Hadir, Pak. Laras, Ada. alhamdulillah kalau semuanya hadir ya. Untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa terlebih dahulu. Untuk itu, ayo kita berdiri, kita nyanyikan secara bersama-sama. Dalam hitungan 3, 2, 1. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ya, bisa duduk kembali. Nah, sebelum memulai pembelajaran supaya kalian lebih semangat, Bapak mempunyai satu buah ice breaking. Sebelumnya Bapak yang bertanya, kalian pernah menyanyikan lagu kepala, pundak, lutut, kaki pernah? Nah, namun kali ini nanti kita akan menyanyikan lagu tersebut tetapi dibuat agak lebih berbeda. Jadi begini, sebelumnya perhatikan penjelasan dari Bapak dulu. Nanti pertama kita menyanyikan lagu kepala, pundak, lutut, kaki. Setelah selesai menyanyikan lagu itu, kalau Bapak bilang pegang kepala, kalian memegang kepala. Kalau Bapak bilang pegang pundak, berarti kalian pegang pundak. Tetapi yang perlu kalian ingat, kalau Bapak hanya bilang kepala, berarti kalian tidak memegang kepala, tetapi tangan kalian dua-duanya diletakkan di depan. Bisa dipahami? Bisa. Nah, ini untuk mengetes kefokusan kalian. Ayo sekarang bisa dilakukan sambil berdiri. Oke, kita lakukan 3, 2, 1. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Pegang kepala, pegang lutut, pegang pundak, kepala, pundak. Nah, berarti kalian fokus. Tepuk tangan untuk kalian semua. Jadi Bapak harap nanti kalian fokus dan memperhatikan pada saat Bapak menjelaskan di depan ya. Nah, untuk itu sebelumnya sekarang kalian buka buku tulis kalian. Bapak mempunyai 2 soal. Nanti silakan kalian jawab dan kalian kumpulkan setelah selesai pembelajaran. Yang pertama soalnya jelaskan pengertian dari keberagaman. Kemudian yang kedua, upaya apa yang dapat kalian lakukan untuk menjaga keragaman tersebut. Sudah anak-anak? Sudah. Nah, untuk itu sebelumnya Bapak minta nanti kalian juga aktif ya pada saat mengikuti pembelajaran. Bisa dipahami? Bisa. Nah, untuk itu hari ini kita akan belajar tentang keberagaman. Sebelumnya kalian pernah tidak berkunjung ke suatu tempat wisata? Pernah tidak kalian menikmati beberapa makanan yang ada? Apa saja contohnya? Seperti sate, terus ada nasi tiwul, terus ada ayam lodo. Itu tentunya kan berbeda-beda ya, sesuai daerah seperti itu. Nanti materi yang kita bahas akan berkaitan dengan hal tersebut.
Nah, materi pada hari ini yaitu tentang keberagaman budaya sebagai jati diri bangsa. Sebelumnya Bapak sampaikan dulu untuk tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama mengetahui pengertian dari keragaman budaya di Indonesia. Yang kedua menunjukkan bentuk keragaman budaya di Indonesia dan seterusnya. Nanti bisa kalian baca ya anak-anak. Ya, Pak. Ya, baik. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin bertanya kepada kalian. Kira-kira apa sih menurut kalian pengertian dari keberagaman itu? Tidak tahu. Belum tahu. Lalu bagaimana upayanya untuk menjaga keragaman itu? Ada yang tahu? Belum. Oh, belum tahu. Nanti akan kita bahas secara bersama-sama. Nah, sebelumnya Bapak minta satu di antara kalian untuk membaca teks di depan. Ayo silakan Citra dibaca. Pengertian dari keragaman budaya. Keberagaman merupakan kondisi di mana dalam masyarakat terdapat beberapa jenis suku, bangsa, dan ras, agama dan keyakinan, perbedaan pandangan dalam politik, tata krama, kesenjangan ekonomi, sampai kesenjangan sosial. Kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan bahasa. Nah, itu salah satu bentuk keragaman. Jadi keberagaman berasal dari kata beragam atau disebut sebagai apa? Perbedaan. Perbedaan apa saja anak-anak? Perbedaan suku, terus kemudian ras, ada agama, ada adat istiadat, dan ada bahasa. Banyak sekali ya tentunya bentuk keragaman yang ada di Indonesia, karena masing-masing provinsi atau wilayah di Indonesia itu memiliki kebiasaan atau ciri khas tersendiri, baik suku, ras, adat istiadat maupun bahasa. Selain itu, bentuk keragaman budaya itu apa saja anak-anak? Bisa makanan, bisa tarian, bisa rumah adat. Tentunya sesuai dengan corak dari masyarakat pada daerah tersebut. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Selanjutnya yang kedua, setelah kita mengetahui tentang keberagaman, lalu upaya apa saja yang dapat kita lakukan untuk melestarikan adanya keberagaman tersebut? Coba dibaca Laras. Upaya pelestarian budaya. 1. Mempelajari budaya bangsa. 2. Memperkenalkan budaya kepada orang lain. 3. Memperkenalkan budaya kepada negara lain. Dan 4. Tidak terpengaruh pada budaya asing. Nah, itu merupakan salah satu bentuk upaya. Jadi upaya kita sebagai warga negara itu berkewajiban untuk melestarikan budaya kita. Yang pertama, caranya yaitu dengan mempelajarinya. Misalnya, kalian pergi ke perpustakaan, kalian mencari tentang gambar-gambar rumah adat, kalian mencari tentang sejarah makanan khas yang ada di berbagai provinsi di Indonesia. Nah, seperti itu. Terus yang kedua, memperkenalkan budaya kepada orang lain. Nah, ini contohnya seperti misalnya kalian belajar mengenai suatu tarian, tentang gerakan tarian. Lalu kalian mempertunjukkan tarian tersebut kepada siapa? Baik kepada orang-orang di sekitar kalian maupun orang-orang yang ada di luar daerah di sekitar kalian. Seperti itu. Yang ketiga, memperkenalkan budaya dengan pada orang negara lain. Contohnya, misalnya kalau ada turis asing yang sedang berkunjung ke tempat tinggal kita bisa mementaskan tentang berbagai tarian yang kita miliki. Seperti itu ya anak-anak. Bisa dipahami? Bisa. Nah, yang terakhir yaitu tidak terpengaruh dengan budaya asing. Kalian boleh mencintai budaya asing, tapi hanya sekedar mempelajarinya saja, tetapi jangan sampai kita lebih cinta budaya dari negara lain daripada dari negara kita sendiri. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah manfaat. Coba Citra dibaca lagi. Manfaat melestarikan budaya. 1. Tumbuhnya rasa toleransi antar sesama. 2. Kebudayaan tetap lestari. 3. Tidak mudah diklaim oleh bangsa lain. 4. Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan. 5. Menambah keterampilan setiap individu.
Nah, jadi manfaat dengan kita melestarikan budaya itu banyak sekali ya anak-anak. Yang pertama yaitu tumbuhnya rasa toleransi antar sesama. Jadi dengan kita tahu bahwa negara Indonesia itu memiliki beragam suku, tarian, rumah adat, jadi kita saling menghormati satu sama lain karena penduduk di negara Indonesia itu berbeda-beda atau beraneka ragam. Yang kedua, kebudayaan tetap lestari. Mengapa kebudayaan kita itu dapat tetap lestari? Karena kita sebagai generasi muda itu terus melestarikannya dengan cara apa? Mempelajari dan kalau tari yang menarikannya seperti itu ya anak-anak, bisa dipahami? Nah, selain itu juga dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kita. Yang semula kita tahu bahwa budaya yang ada di sekitar kita itu misalnya contoh hanya seputar tarian, tapi dengan kita membaca banyak bacaan tentang berbagai keanekaragaman budaya di daerah lain, maka pengetahuan maupun wawasan kita dapat bertambah. Selanjutnya Bapak minta nanti kalian tuliskan berbagai bentuk upaya, manfaat, dan bentuk keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Nanti kalian tuliskan di lembar kerja peserta didik yang sudah Bapak buat ya anak-anak. Dan nanti jangan lupa kalian tuliskan nama, kelas, nomor absen, dan juga tentang identitas dari diri kalian. Bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Ayo, bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Ini bagaimana, Pak? Ya, ini bentuk keragaman budaya, misalnya tarian, terus rumah adat, terus pakaian adat, caranya bagaimana begitu. Terus upayanya dengan mempelajarinya seperti itu. Laras bisa? Bisa, Pak. Ya. Cuma 3 saja, Pak. Ya, cuma 3 saja. Setelah itu kalau sudah dikumpulkan di depan kelas. Sudah anak-anak? Sudah. Nah, kalau sudah dikumpulkan di depan kelas, ayo. Ya. Ya, tadi kita sudah mempelajari tentang apa saja anak-anak bentuk keanekaragaman budaya. Terus kemudian manfaat dan upaya kita untuk melestarikannya. Nah, salah satu bentuk keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia yang perlu kalian ketahui ialah salah satunya merupakan tarian daerah. Kita tahu bahwa setiap provinsi atau setiap daerah di Indonesia itu tentunya memiliki keunikan. Salah satunya yaitu tarian daerah. Baik dari segi gerakannya, baik dari segi kostumnya, maupun properti yang digunakan. Misalkan satu contoh, coba kalian amati. Tari Sajojo ini berasal dari daerah Papua. Terus kemudian ada tari Remo dari daerah Jawa Timur. Ada tari Cokek dari Betawi. Ada tari Saman dari Aceh. Kemudian untuk ciri-cirinya misalnya tari Jojo adalah tari dari daerah Papua. Tarian ini merupakan tarian khas Papua yang dipentaskan baik acara adat, budaya maupun sebagai hiburan bagi masyarakat. Kurang lebihnya seperti itu. Terus keunikannya lagi di situ terdapat kostum. Nah, kostum yang dipakai ini berbahan dasar dari alam. Seperti apa? Jerami, terus bulu ayam. Ini penyebabnya apa? Karena sebagian besar mayoritas masyarakat di Papua itu memiliki mata pencarian sebagai petani. Maka dari itu mereka memanfaatkan bahan-bahan dari alam sebagai ciri khas dari daerahnya sendiri. Seperti itu. Selanjutnya ada tari Remo. Tari Remo dari mana? Dari Jawa Timur. Dari Jawa Timur. Nah, tarian ini berasal dari daerah Jombang utamanya yang terletak di Jawa Timur. Terus kemudian yang identik dengan tarian ini dapat dibawakan oleh perempuan maupun laki-laki, baik individu maupun secara berkelompok. Terus keunikan lagi dari tari Remo ini ada dari segi gerakan. Gerakannya lebih terkesan tegas, terus kemudian terkesan luas,
dari pandangan matanya juga sangat tegas. Seperti itu ya anak-anak. Ya. Terus kemudian yang membedakan lagi tari remo dari tarian yang lain itu adalah dari segi properti pendukungnya. Seperti terdapat lonceng-lonceng yang berada di bagian kaki yang menambah keindahan tarian tersebut. Seperti itu. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Pak. Nah, maka dari itu sekarang marilah kita saksikan secara bersama-sama video tarian berikut ini. Perhatikan ya anak-anak ya. Bisa terlihat? Laras? Ya. Nah, maka dari itu selanjutnya tugas kalian, Bapak minta kalian berdiskusi untuk menentukan salah satu contoh gerakan dari tarian tersebut. Kemudian nanti kalian peragakan di depan kelas secara berkelompok. Sekarang Bapak akan membentuk kalian menjadi kelompok. Di sini ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sekarang bisa mulai untuk berdiskusi untuk menentukan gerakan apa yang nanti kalian akan peragakan. Bisa dimulai dari sekarang. Diskusi. Kira-kira gerakan apa? Gerakan yang pertama itu. Gerakan yang pertama, dihitungan 1 sampai 8 ya. 1 kali 8 ya. Seperti itu. Sudah anak-anak? Sudah. Nah kalau sudah, sekarang coba kelompok 1. Bapak minta untuk maju ke depan. Semuanya kelompok 1. Nah, sudah siap? Sudah. Ya. Oke, dalam hitungan 3, 2, 1. Yuk, bisa diperagakan. Dalam hitungan 1 kali 8. Sambil dihitung gerakan kaki. Ya sudah cukup. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Bisa duduk kembali. Nah, sambil kita memperagakan tarian, kira-kira Bapak ingin bertanya kepada kalian. Tadi nama tariannya tarian apa? Tarian Sanjuju. Sanjuju. Berasal dari daerah mana? Angkat tangan. Laras. Apa, Pak? Oke, tepuk tangan untuk Laras. Sudah ya, kita pelajari tentang tarian yang berasal dari daerah Papua, yaitu namanya Sanjuju. Selanjutnya kita mempelajari bentuk keanekaragaman budaya yang lain yang ada di daerah Indonesia. Salah satunya adalah rumah adat. Seperti yang kita tahu bahwa rumah adat di daerah Indonesia itu tentunya setiap provinsi memiliki bentuk dan ciri khas bangunan yang berbeda-beda. Misalnya contoh 1, rumah adat Joglo, itu rumah adat di daerah mana anak? Jawa Timur. Jawa Timur. Terus kemudian ada rumah Tokonan di daerah mana anak? Sulawesi Selatan. Kemudian ada rumah Gadang berada di daerah provinsi Sumatera Barat dan rumah Hunai dari daerah Papua. Kalau kalian amati kira-kira kan bentuknya berbeda-beda ya, tentunya setiap wilayah. Itu kenapa? Karena supaya menjadi pembeda baik provinsi Jawa Timur, provinsi Sulawesi Selatan, dan provinsi Papua. Jadi setiap bentuk bangunan itu berbeda-beda disesuaikan dengan corak dari masyarakatnya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Nah, untuk penjelasannya tentang rumah adat, yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang rumah adat Joglo. Terletak di daerah mana anak? Jawa Timur. Jawa Timur. Rumah ini sebagai
salah satu jenis rumah adat di Indonesia yang mempunyai bentuk dengan teras keliling. Ciri dari rumah joglo ini dilengkapi dengan 36 saka penyangga. Seperti itu, ada terdiri dari saka bulu dan tiang besar utama. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Bisa. Terus kemudian terdapat juga rumah adat Tongkonan Sulawesi Selatan. Nah, ini rumah adat Tongkonan merupakan salah satu bentuk rumah adat tradisional masyarakat Toraja yang berada di provinsi mana? Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Rumah ini digunakan sebagai rumah tempat tinggal maupun rumah tempat raja-raja yang berkuasa di daerah Sulawesi Selatan. Dari segi bentuk atapnya itu kan juga berbeda ya anak-anak. Atapnya lebih cenderung menjulang tinggi, berbeda dengan atap rumah joglo tadi. Seperti itu, bisa dipahami? Bisa. Nah, selanjutnya nanti Bapak minta kalian membuat bentuk montase. Sebelumnya kalian tahu tidak montase itu apa? Tidak tahu. Tidak tahu, Bapak jelaskan dulu ya. Jadi montase itu merupakan seni atau karya menempel gambar yang membentuk suatu pengertian yang nantinya dapat berfungsi untuk memberikan informasi kepada siapapun yang membacanya. Kira-kira bisa diketahui gambarannya seperti apa? Bisa. Bisa, ya seperti itu. Kurang lebih bentuk montase contohnya seperti ini ya anak-anak. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Maka dari itu Bapak akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok seperti tadi ya. Di sini ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, sekarang kalian nanti silahkan kalian tempelkan gambar yang sudah Bapak sediakan, nanti ditempelkan pada lembar kerja peserta didik. Jangan lupa nanti diisikan nama, kelas, dan nomor absen. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Ya ini ya. Bisa ditempelkan menggunakan lem. Ya, ini ditempel sini. Ini pengertiannya. Ini rumah adat. Oh, lemnya kurang. Ini ada lemnya. Nih, ya bisa ditempelkan sini. Sini. Ya, ini pengertiannya. Ini contoh bentuk pakaiannya seperti apa supaya lebih menarik ya. Ini bisa. Sudah anak-anak? Kalau sudah, Bapak minta kalian untuk mempresentasikan hasil kerja kalian di depan kelas, ditunjukkan dan dibacakan kepada teman-teman kalian supaya tahu. Ayo dimulai dari kelompok 2, silakan. Ayo maju ke depan sambil ditunjukkan kepada temannya. Nah, sambil dibaca, ayo dibaca, agak keras. Ini merupakan rumah adat Tongkonan. Rumah ini merupakan rumah adat suku Toraja yang berada di Sulawesi Selatan. Tongkonan berfungsi sebagai tempat tinggal masyarakat dan juga tempat acara adat. Arsitekturnya yang unik dan khas ini membuat rumah ini terlihat indah. Nah, kira-kira benar atau tidak jawaban dari kelompok 2 anak-anak? Betul. Jadi rumah adat Tongkonan itu merupakan rumah adat suku Toraja terletak di daerah mana? Sulawesi Selatan. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 1, silakan maju ke depan dan ditunjukkan kepada temannya dan dibacakan yang keras supaya temannya dapat mendengar dengan baik. Oke, jadi kelompok 1 membuat montase rumah adat joglo yang berasal dari Jawa Timur. Dibacakan Ciri singkatnya. khas dari rumah joglo memiliki 4 tiang penumpang. Ini pula yang terlihat dari rumah adat Jawa Timur. Ciri khas dari rumah joglo ini terletak pada bentuk dan ukurannya yang unik dan juga makna seni yang tinggi. Umumnya rumah joglo di daerah ini tidak hanya digunakan sebagai tempat tinggal, tetapi juga untuk menyimpan peninggalan sejarah. Jadi benar atau tidak jawaban dari kelompok 1? Kenapa? Nah, jadi rumah joglo merupakan rumah khas daerah Jawa Timur. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sebelumnya Bapak ingin bertanya, rumah adat di Jawa Timur itu namanya angkat tangan. Laras? Joglo. Joglo itu rumah adat daerah mana? Angkat tangan. Jawa Timur, tepuk tangan untuk kita. Seperti itu ya, Bapak harapkan kalian dapat aktif tidak hanya di pembelajaran ini tetapi di pembelajaran lainnya. Maka dari itu Bapak mempunyai 1-2 soal evaluasi ya. Nanti ini bisa kalian kerjakan
di rumah. Sebelumnya Bapak ingin memberikan kalian satu kali kita jawab bersama kuis ini. Keragaman dimaknai sebagai apa anak-anak kira-kira? Perbedaan. Coba kita lihat apakah benar? Benar ya, benar. Selanjutnya ini Bapak mempunyai satu buah kuis, yaitu mempunyai satu buah kuis. Nanti bisa kalian kerjakan di grup WA ya. Iya, Pak. Ya, nanti bisa kalian kerjakan di grup WA. Bapak sudah kirimkan ya. Nah, bisa dipelajari. Nanti di paling lambat pengumpulannya itu besok ya. Jadi nanti malam bisa dikerjakan. Maka dari itu, jadi kesimpulan kita apa anak-anak pada pembelajaran pada pagi hari ini? Yang pertama kita sudah belajar tentang keragaman budaya. Terus kemudian manfaatnya, upayanya bagaimana. Bentuk keragaman budaya yang sudah kita pelajari tadi apa saja anak-anak? Ada tarian dan rumah adat. Maka dari itu Bapak minta kalian kalau di rumah selalu mempelajari dan melestarikan budaya-budaya yang ada di seluruh wilayah di Indonesia supaya kita dapat mencintai budaya kita sendiri daripada kita mencintai budaya dari negara lain yang menjadi identitas dari negara Indonesia kita itu sendiri. Maka dari itu dikarenakan waktunya sudah mendekati waktu istirahat, jadi Bapak minta kalian kalau di rumah jangan lupa selalu rajin membantu orang tua dan selalu rajin dalam belajar, baik membaca, menulis dan lain sebagainya ya. Ditingkatkan terus belajarnya. Bisa dipahami anak-anak? Nah, maka dari itu untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa dan nanti bisa dilanjutkan untuk istirahat. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirobbilalamin. Jadi seperti itu ya anak-anak. Cukup sekian Bapak akhiri. Apabila Bapak ada salah kata maupun tutur kata kepada kalian sehingga kurang berkenan di hati kalian, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi